Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini 14 Maret 2021 kita masih berjumpa via online untuk mengikuti mata kuliah ilmu pendidikan. Sholawat serta salam tetap terlimpah dan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Yang terhormat untuk Ibu Elis Nurstiawah, MPD, selaku dosen mata kuliah ilmu pendidikan kelas C, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hakikat dan ilmu pendidikan. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu yang terdiri dari 1. Fatimatu Zahra dengan nomor NIM 2318223, lalu Mufrodah 2320081, dan saya sendiri Naila Indika Namuna 2320169. Apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Nah, tujuan yang pertama itu untuk mengetahui pengertian ilmu pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya ilmu pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor pendidikan. Yang keempat, untuk mengetahui jenis-jenis pendidikan. Semoga bermanfaat. Apa itu ilmu pendidikan? Istilah dari ilmu pendidikan sering disebut sebagai terjemah dari bahasa Yunani atau pedagogues, yang berarti pemuda yang bertugas untuk mengantar anak ke sekolah serta menjaga agar siswa bertingkah laku susila dan disiplin. Nah, dari istilah inilah kemudian dikembangkan menjadi istilah-istilah lain dalam pendidikan, seperti pendidik atau pedagog, lalu mendidik, pedagogi, dan kemudian melahirkan ilmu pendidikan atau yang sering disebut pedagogik. Hal ini kemudian membawa pada perlunya suatu refleksi atau pemikiran tentang pendidikan sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan mendidik dan dididik. Sebagai satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, maka ilmu pendidikan kemudian berkembang dengan mengikuti metodologi tertentu, mengemukakan pendapat tentang dua hal pokok yang menjadi pertanggungjawaban ilmu pendidikan. Namun menurut Yusuf Faisal dalam Fatah Yasin, bahwa kehadiran ilmu pendidikan adalah masih tergolong ilmu yang relatif muda. Walaupun tergolong muda ya, ilmu pendidikan menjadi cabang ilmu yang demikian penting karena menyangkut kelanjutan kehidupan umat manusia. Loh, kok penting? Bagaimana sih pentingnya ilmu pendidikan? Iya, penting. Karena banyak orang yang berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil. Menurut mereka, pendidikan itu tidak penting. Tapi, bagi mereka, bekerja itu lebih baik daripada sekolah. Alasan utamanya bisa ditebak karena kalau mereka bekerja, mereka bisa menghasilkan uang. Tapi, sekolah itu buang-buang uang. Selain itu, dengan kondisi saat ini yang sangat susah mencari pekerjaan, jadi mereka lebih terobsesi kepada pekerjaan. Nah, ada beberapa alasan pentingnya pendidikan, yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan. Efek langsung dari pendidikan adalah memberikan pengetahuan. Jadi, pendidikan memungkinkan kita untuk memiliki banyak pemahaman tentang berbagai hal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Dan pendidikan juga dapat memberikan pandangan tentang kehidupan. Lalu, untuk yang kedua itu, untuk karir atau pekerjaan.
Jika di atas tadi kami mengatakan bahwa salah satu alasan orang menganggap bahwa pendidikan itu kurang penting, karena sekolah ataupun tidak sekolah tetap susah cari kerja. Nah, dari itu kita ubah pola pikir bahwa dengan berpendidikan kita akan mudah mendapatkan pekerjaan. Tetap berusaha dan berpikir positif. Selanjutnya yang ketiga, yaitu membangun karakter. Kembali lagi bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita ya. Karena tidak hanya memberikan pengetahuan akan tetapi mengajarkan pada sopan santun dan hal-hal yang benar. Pendidikan memupuk menjadi individu dewasa. Individu yang mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat di dalam hidupnya, dan pendidikan yang baik untuk membuat kita lebih manusiawi. Lalu yang keempat, memberikan pencerahan. Pendidikan menghapuskan pemikiran yang salah dalam benak kita, membantu memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang berada di sekitar agar tidak kebingungan. Pendidikan mampu mengobarkan api semangat dalam diri ya, semangat untuk mencari hal-hal yang belum diketahui, semangat bertanya, semangat dalam menjalani kehidupan. Maka, pendidikan mampu memberikan pencerahan bagi siapapun. Itu. Lalu yang kelima, membantu kemajuan bangsa. Meskipun tidak terdaftar dalam 3 kebutuhan dasar manusia, pendidikan adalah sama pentingnya. Pendidikan dapat mampu membantu kemajuan bangsa karena masa depan bangsa aman di tangan masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan adalah penting bagi pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Sebagaimana yang diungkapkan menurut Daud Yusuf tentang pentingnya pendidikan. Beliau berkata, pendidikan merupakan segala bidang penghidupan dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia. Maka, tentulah dari pernyataan tersebut bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan hal-hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Untuk menjadi bangsa yang maju, tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur. Karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, inteligensi, dan skill dan pendidikan. Dan pendidikan sendiri merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal, maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Apa aja sih faktor-faktor ilmu pendidikan? Jangan di-skip ya. Dalam aktivitas pendidikan, ada beberapa faktor ilmu pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Adapun faktor-faktor pendidikan tersebut meliputi yang pertama, faktor tujuan. Kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadarnya, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun, segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat, dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Faktor yang kedua itu faktor pendidik. Pendidik adalah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Dalam hal ini, dapat membedakan pendidikan itu menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua. Pendidik yang bersifat kodrati dan sebagai orang tua wajib pertama sekali memberikan didikan kepada anaknya. Selain asuhan, kasih sayang, perhatian, dan sebagaimana dalam perspektif Islam, selain orang tua adalah pendidik yang paling bertanggung jawab.
Seperti di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Jagalah dirimu dan ahli familimu dari ancaman api neraka." Kategori yang kedua yaitu pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari 3 pihak, yaitu yang pertama dari orang tua, masyarakat, lalu yang ketiga negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas kepercayaan yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran, dan diharapkan pula dari pribadi guru dapat memancarkan sikap-sikap yang normatif baik sebagai kelanjutan dari sikap dan sifat orang tua pada umumnya. Faktor yang ketiga, faktor peserta didik. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa memiliki kekurangan-kekurangan tertentu, menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Istilah murid mengandung belajar atau memuliakan guru. Dalam bahasa Indonesia, ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, peserta didik, dan peserta didik. Faktor yang keempat adalah faktor pendidikan. Yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Jadi, alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pada dasarnya, yang dinamakan alat ini luas sekali artinya, karena itu dalam hal ini perlu pembatasan dalam beberapa persoalan saja, dalam konteks perspektif yang lebih dinamis. Alat tersebut di samping sebagai perlengkapan dan juga pembantu dalam mempermudah terlaksananya tujuan pendidikan. Alat pendidikan itu sendiri terdiri dari bermacam-macam, yaitu hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, hukuman serta kebiasaan. Sedangkan faktor yang kelima, faktor media pendidikan. Agar interaksi dapat berlangsung dengan baik dan tercapai tujuannya, maka di samping dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat, kita perlu dipilih metode yang tepat pula. Metodenya adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa guru tidak boleh memberikan pengatur kepada pengajar dengan metode yang hanya akan merusak fitrah murid-muridnya sesuai dengan hadis Rasulullah. Allah tidak memutuskan untuk membuat kerusakan atau perbuatan yang tidak ada gunanya, melainkan mengutusku untuk mengajar dan melakukan hal-hal yang mudah. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara tertentu memengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab sebagaimanapun anak tinggal dalam suatu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan memengaruhi anak. Pada dasarnya, lingkungan mencakup beberapa hal. Yang pertama, tempat lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. Nah, yang kedua itu kebudayaan atau lingkungan budaya, dengan warisan budaya tertentu, bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, dan keagamaan. Yang ketiga, kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial masyarakat, keluarga, contohnya keluarga, kelompok bermain, desa, dan perkumpulan. Nah, sekarang apa aja sih jenis-jenis ilmu pendidikan? Pendidikan bagian dari kehidupan manusia yang bersifat primer. Tanpa pendidikan manusia tidak akan berhasil dalam mengaruhi hidupnya dengan sukses. Ada 3 jenis pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan formal. Nah, pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dengan terdiri atas pendidikan anak usia dini, lalu pendidikan dasar, lalu pendidikan menengah atau SMP, dan pendidikan tinggi atau menengah ke atas yaitu SMA. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan
formal berstatus negeri dan berstatus swasta. Pendidikan formal ini struktur jelas yang mengelolanya memiliki sistem yang jelas dan diakui sehingga setiap menyelesaikan satuan pendidikan anak didiknya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau sarjana. Nah, berikut satuan pendidikan penyelenggara pendidikan formal. Yang pertama, Taman Kanak-kanak (TK), yang kedua Rodatul Atfal (RA), yang ketiga Sekolah Dasar atau SD, yang keempat Madrasah Ibtidaiyah (MI), lalu Sekolah Menengah Pertama atau SMP, sekolah habis itu Madrasah Sanawiyah atau MTS, yang ketujuh Sekolah Menengah Atas atau SMA, yang ke-8 Madrasah Aliyah atau MA, yang ke-9 Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, yang ke-10 Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK, yang ke-11 jenjang yang tinggi ya, perguruan tinggi, lalu akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau selanjutnya universitas yang terakhir. Nah, jenis yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Nah, berikut ini adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan non-formal. Yang pertama, kelompok bermain. Yang kedua, taman penitipan anak. Yang ketiga, lembaga kursus. Yang keempat, sanggar. Yang kelima, lembaga pendidikan. Yang keenam, kelompok belajar. Yang ketujuh, pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang kedelapan, majelis taklim. Lalu jenis yang ketiga yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berasal dari lingkungan dan keluarga di mana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. Beberapa yang termasuk di dalam pendidikan informal adalah yang pertama, agama, yang kedua, budi pekerti, yang ketiga, etika, yang keempat, sopan santun, yang kelima, moral, yang enam, sosialisasi. Ini sangat penting untuk pendidikan. Di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang saya terangkan, yaitu bahwa ilmu pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak lepas dari kehidupan. Karena ilmu pendidikan dalam proses pembelajaran untuk membentuk generasi yang lebih baik dan tidak tersesat atau salah arah. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Semoga kalian bisa memahami apa yang kami terangkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.